pejabat tak mundur kandas di pilkada. Jangan ambisius untuk menggapai harapan dengan menghalalkan segala cara. Ambisi tanpa etika, bahkan menghalalkan segala cara akan berbuah petaka. Fenomena pejabat yang enggan melepas jabatannya saat mencalonkan diri dalam pilkada kembali menjadi sorotan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa keengganan untuk mundur ini justru berujung pada kekalahan telak di arena pemilihan. Ini menjadi bukti nyata bahwa ambisi politik tanpa dilandasi etika yang kuat hanya akan berakhir dengan kegagalan. Dalam karyanya, Politik sebagai Panggilan, Max Weber memperkenalkan konsep etika tanggung jawab, ethics of responsibility dalam politik. Weber menekankan bahwa politisi harus mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka, bukan hanya niat baik. Pejabat yang tidak mundur saat mencalonkan diri jelas mengabaikan prinsip ini, menciptakan konflik kepentingan yang berpotensi merugikan publik. John Rowe dalam teori keadilan mengajukan konsep selubung ketidaktahuan, veil of ignorance, sebagai dasar untuk membuat keputusan yang adil. Jika para pejabat tidak membahayakan diri mereka berada di posisi rakyat tanpa mengetahui status mereka sendiri, mungkin mereka akan tetap mempertahankan sikap tidak mundur tersebut. Masyarakat semakin cerdas dalam menilai integritas para calon pemimpinnya. Hal ini sejalan dengan teori pilihan rasional, rational choice theory, yang ditemukan oleh Anthony Down, di mana pemilih dianggap mampu membuat keputusan berdasarkan evaluasi kritis terhadap kandidat. Kekalahan para pejabat yang tidak mundur ini menunjukkan bahwa pemilih mampu melihat di balik janji-janji kampanye dan menilai karakter calon berdasarkan tindakan nyata mereka. Robert K. Marton dalam analisisnya tentang disfungsi birokrasi mengingatkan kita tentang bahaya goal displacement, di mana means cara menjadi ends tujuan itu sendiri. Pejabat yang mempertahankan posisinya sambil mencalonkan diri bisa dilihat sebagai contoh nyata dari fenomena ini, di mana mempertahankan kekuasaan menjadi tujuan utama, mengalahkan esensi pelayanan publik. Sudah saatnya kita memperketat regulasi terkait pencalonan pejabat dalam pilkada, seperti yang diargumentasikan oleh Jürgen Habermas dalam teori demokrasi deliberatifnya. Kita perlu menciptakan ruang publik yang lebih terbuka untuk mendiskusikan dan menegakkan standar etika politik yang lebih tinggi. Kekalahan para pejabat yang enggan mundur ini menjadi sinyal kuat bahwa era politik tanpa etika sudah berakhir. Mengutip Amartya Sen, pembangunan sejati harus dipahami sebagai proses memperluas kebebasan substantif rakyat. Dalam konteks ini, integritas pemimpin menjadi kunci untuk memastikan bahwa kekuasaan digunakan demi kepentingan rakyat, bukan sebaliknya. Bagi para pejabat, para polisi ini adalah momen untuk merefleksikan kembali motivasi dan cara mereka dalam berpolitik. Ambisi boleh tinggi, tapi harus selalu berpijak pada etika dan kepentingan rakyat.